Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, halamannya enggak sama bahkan. Ini wa huwa yatawalla sholihin itu. Wa yatawalla. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yatawalla sholihin. Allah akan melindungi, Allah akan mengurusi, Allah akan merawat orang-orang yang saleh. Yatawalla zawahirahum. Allah akan mengatur tampilan luaran mereka, zahirnya mereka. Wa bawatinahum, dan juga batin mereka. Allah akan mengurus lahir batin kamu semuanya. Ya lahirnya ya batinnya diurus oleh Allah semuanya. Yurabbi zawahirahum biyadi hikmatihi. Allah mendidik zahir kamu dengan tangan kebijaksanaannya, artinya dengan kebijaksanaan Tuhan, dengan penuh bijaksana. Wa batinahum, dan Allah akan mendidik batin mereka biadi ilmihi, dengan keilmuan Allah. Zahirnya dirawat dengan kebijaksanaan dan batinnya dirawat dengan keilmuan. Fala yakhafuna min ghairihi, sehingga karena selalu mendapat rahmat Allah, maka orang-orang saleh itu tidak pernah merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yarjuna ghairahu, dan tidak pernah berharap apapun kepada selain Allah. Wala yakhuduna illa minhu, dan mereka tidak mau mengambil dari siapapun kecuali hanya dari Allah. Wala yu'tuna, dan juga mereka tidak memberikan sesuatu apapun illa fihi, kecuali di dalam pemberian itu yastauhishuna min ghairihi, kecuali karena mereka sudah merasa gerah dengan yang lainnya, sudah tidak betah. Wa yasta'nisuna bihi, dan mereka merasa damai bersama Allah. Wa yaskununa ilaih, dan merasa tenang bersama Allah. Ini karena lahirnya dipelihara oleh Allah dengan hikmahnya, dengan kebijaksananya, dan batin mereka orang-orang saleh itu dirawat oleh Allah dengan keilmuan Allah, maka yang terjadi, mereka orang-orang saleh itu tidak pernah punya rasa takut menghadap siapapun, tidak pernah merasa cemas, gelisah, meriang, ya, nggak pernah bulu romanya meremang-remang menghadapi siapapun. Mereka takutnya hanya kepada Allah saja. Wala yarjuna ghairahu, dan mereka juga sama saja tidak pernah berharap apapun pada selain Allah. Ketika mereka sedang banyak utang, perlu pertolongan, mereka hanya minta kepada Allah, tidak pernah mengharapkan kepada mertua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada siapapun. Ya, mereka tidak punya rasa tamak kepada siapapun, tidak pernah berharap mendapatkan bantuan dari siapapun, tidak mengharapkan kebaikan siapapun. Wala yakhuduna illa minhu, dan mereka tidak menerima apapun selain dari Allah. Lalu bagaimana? Para orang soleh, para wali suka dikasih enggak?
Terus mereka terima enggak? Terima Rasulullah, para wali dikasih ya diterima. Pedi ngasih saya terima enggak? Nah, ini makanya kalimat-kalimat yang implisit semacam ini yang eksplisit ya atau implisit. Kita harus mengerti bahwa tuh buktinya nerima, bukan begitu. Seorang soleh itu ketika menerima dari siapapun yang memberinya, dia terima. Tapi dia tidak melihat tangan orang itu kok. Yang dilihatnya hanya tangan Allah. Ketika seorang waliullah itu sadar bahwa orang yang memberi itu punya maksud tujuan tertentu, pasti tidak akan diterima. Ya, yang sifatnya nanti mengikat. Itu. Jadi yang dikhawatirkan setiap pemberian itu ada ikatan. Minimal hutang budi. Utang duit bisa lunas, utang budi dibayar mati. Nah, itulah. Jadi artinya bagaimana tahunya ya tahu. Ini orang kaya ini sengaja pengen sesuatu punya tujuan gitu kan. Sebab kalau orang yang niatnya bukan lillahi ta'ala nantinya menjadi belenggu bagi kita nih. Akan diungkit-ungkit suatu ketika dan kita akan disakitinya kok. Kalian tahu saudaraku, kan kita lupa dulu lu mau modal gue tolongin tuh, kan? Nah, kata-kata yang mengungkit-ungkit kebaikan itu sangat menyakitkan sekali. Ya, rasanya kalau bisa dimuntahkan lagi tuh makanannya. Iya. Kalau bisa mungkin sudah jadi kotoran aja. Kalau bisa dimuntahin lagi aja duitnya. Itu. Jadi artinya kecuali kalau orang itu memberinya lillahi ta'ala. Ya di mana seperti apa lillahi ta'ala? Ya antar kita seperti di sini yang sudah tidak ada pamrih. Nggak ada tujuan, nggak minta dukungan, nggak minta suara, nggak ada tujuan pengen lamar anaknya, ya kan? Tidak minta fasilitas dan sebagainya, enggak. Ya itu hanya sekedar ya isi going aja sebenarnya, santai aja kita ngasih gitu. Ada teman susah ya kita terdorong, artinya nggak ada harapan nantinya dia. Jadi kebaikan-kebaikan antar mereka orang soleh itu adalah kebaikan-kebaikan yang murni, bukan tukar menukar, bukan tukar tambah. Ya, muncul dengan sendirinya dari hati mereka yang baik kok. Seperti itu kira-kira. Kemudian ya diceritakan lagi dalam itu Syabul Hasan Asyaduli yang ketika ada orang kaya mau memberi uang ditolak itu kan. Kasih duit sekarang ditolak, enggak usah. Tolong Pak Kiai, enggak. Ini uang halal, saya tahu uangnya halal. Ya kenapa? Yang saya nggak butuh kok. Sampai muridnya nanya kok, kenapa orang ingin berbuat baik kok tinggal terima aja kok ditolak segala. Kamu juga dulu malah sering minta sama Malik bin Dinar. Ini orang ngasih malah nggak mau. Oh ya beda. Apa bedanya? Kalau Malik bin Dinar mah ketika dia memberi kepada saya terima karena hati dia ketika memberi saya yang dilihat bukan wajah saya tapi wajah Allah yang dilihat, maka dijamin dia tidak akan mengungkit-ungkit kebaikannya. Tapi orang kaya tadi suatu ketika dia butuh saya nggak bantu, dia marah karena dia sih ngasih uang pada saya itu karena dia melihat wajah saya. Jadi kalau dia dilihat wajah saya ya kapan-kapan diungkit. Saya kira di antara kita tuh pernah kan digituin orang kan, kebaikannya diungkit-ungkit kan, pernah kan? Sakit nggak? Itu sedekah yatba'uha adza, sedekah yang diikuti dengan artinya disusul dengan menyakiti itu
Di dalam Al-Quran diibaratkannya seperti debu di atas batu licin kena hujan lebat. Ya, artinya klimis maning, artinya habis semuanya. Bor-bor pahalanya malah dosa pisan. Itu makanya. Kemudian wala yarjuna min ghairihi, juga wala yarjuna ghairahu, dan juga tidak berharap siapa yang bisa nolong saya. Enggak. Ya Allah tolonglah aku. Enggak ada siapa, ya sudah Allah aja. Iya. Kalau kamu mertua kamu kaya kan punya harapan, barangkali mertua kasih modal kan. Ya iya. Kalau anak kamu kaya kan ada harapan, barangkali aja saya. Nah, harapan-harapan semacam itu selalu di ujungnya menimbulkan kekecewaan. Ya. Kapan Anda bisa terhindar dari kekecewaan? Ketika Anda sudah tidak berharap apapun dari siapapun. Karena apa sebabnya? Karena seringkali bahkan mungkin 90,99% apa yang kau harapkan tidak pernah terjadi kok. Iya. Ya dulu apalagi orang lain, anak saja kamu tidak pernah hitung ngijir kok. Pada saat orang tua butuh mah anak ngitung kok. Biaya tahlilan saja nuntut waktu kita bagi waris tuh. Makanya yang tanah itu buat saya saja. Kenapa? Nggak dipakai. Saya dulu yang sodako tahlilan biaya dari saya. 1 hari, 2 hari, 7 hari, kemudian 40 hari sampai mendak juga harus biaya saya. Ya udah jadi tanah itu buat saya aja. Ngitung kan. Itu. Untung udah mati orang tuanya. Kalau tahu orang tua anaknya ngitung-ngitung bisa pingsan. Iya, jadi ya, nah nanti makanya sekali lagi bahwa kalau ngasih aja lah, jangan berharap apapun. Kalau butuh saja silakan, tapi jangan berharap dari siapapun. Orang saleh itu adalah orang yang tidak pernah berharap kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. La yarjuna ghairahu, tidak pernah berharap pada selain Allah. Wala yaquluna illa minhu wala yautuna illa fihi yastauhisuna min ghairihi yasta'nisuna bihi wa yaskununa ilaihi. Dan ketika memberi ya juga sama, bukan melihat orang itu kiai atau melihat karena dia orang miskin, nggak ada urusan. Yang dilihat Allah, karena dia merasa tenang, merasa damai dalam dirinya. Aku memberi Allah, aku bersyukur kepada Allah, dan saya memberi ini hanya untuk menyenangkan Allah saja kok. Nah ini kan artinya bahwa fokus kita kadang-kadang di sini ambiar, menolong orang ya dari nilai kebaikan memang baik sih, tapi belum tentu benar. Saya memberi orang karena dia kiai, orang salah. Kalau bukan kiai dikasih enggak? Anda menolong orang karena dulu pernah berbuat jasa baik kepada kita. Kalau orang itu tidak pernah berbuat jasa, ditolong enggak? Nah, ternyata yang datang minta tolong orang yang dulu menjahati kamu, ditolong enggak? Tidak akan jelas. Kalau nolong lillahi ta'ala mah ya nggak ada urusan. Mau orang baik, bahkan beda agama juga nggak ada urusan kok. Beda suku, beda warna kulit, urusannya apa dengan warna kulit? Memang kalau orangnya hitam dihina gitu. Kalau orangnya agamanya berbeda dihina gitu. Ya Allahnya satu aja, Allah mah inama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita adalah sama, jadi ya Allah juga. Dia makhluknya juga, kita makhluknya juga. Jadi di sini pasti ada pengolahan khusus ya. Di dalam waduk ini ada pengolahan khusus, diolah kembali, jangan sampai keliru. Itu sangat tipis sekali bedanya ya. Udah lanjut. Kemudian waskunna li merasa tenang. Hada akhiruz zaman. Sekarang ini sudah zaman akhir. Ya. Sekarang ini sudah zaman akhir. Qad kathura fihi at-taghyir. Sudah banyak berubah.
Sekarang zaman akhir ini sudah banyak berubah, sudah bergeser semuanya. Wa tabdil, dan sudah banyak yang berganti. Wa huwa zamanul futuwati zamanun nifaq, yaitu zaman ketidakjelasan, zaman kemunafikan, zaman kebohongan. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani abad ke-5 Hijriah ngomong sudah akhir zaman. Sekarang apa zaman apa sekarang? Zaman buntut. Iya. Ya silakan saja Anda mengatakan akhir zaman silakan. Saya setuju aja akhir zaman, sudah dekat kiamat, ya setuju saya kiamat. Tapi berapa triliun miliar lagi? Berapa miliar triliun dolar lagi saya nggak tahu. Tapi yang jelas akhir zaman sekarang. Dan kiamat sudah dekat kan. Tapi berapa triliun miliar tahun lagi? Yang nggak tahu. Ya artinya selagi itu ada batasnya, ya pasti berakhir. Itu persoalannya. Ya, dan berganti. Kenapa? Zaman an-nifaq, zaman kebohongan. Ya munafik, wahai orang munafik. Munafik, banyak orang munafik. Ada hadis Nabi. Ya nggak tahu ini hadis politik bukan ya? Mungkin. Tapi hadis lah gitu ya. Khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yafshul kidum. Ya, abad yang terbaik adalah abadku ini. Kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya, kemudian abad di mana orang sudah banyak bohong semua. Yafshul kidum, hanya menyebarkan kebohongan semua. Ngomongnya hoax semua itu. Itu kata Kanjeng Nabi. Ya munafik, wahai orang yang munafik, anta abdud dunya. Hei munafik, kamu ini bukan hamba Allah, kamu ini hamba duit, kamu ini hamba jabatan, kamu ini hamba pangkat, kamu ini hamba harta, kamu ini hamba dunia, kamu ini hamba tahta, abdud dunya. Itu dunia artinya. Wal haq, dan hambanya makhluk, hambanya majikanmu, hambanya hartamu, hambanya atasanmu, hambanya kekasihmu, hambanya. Jadi hambanya sesama makhluk. Turaihim, apapun yang kau kerjakan selalu kepengen dilihat oleh mereka. Ketika engkau selalu ada keinginan ketika berbuat baik, ingin dilihat orang lain, namanya riya. Riya itu kepengen dilihat. Berarti orang yang kau harapkan melihat itu adalah majikanmu, itu adalah Tuhanmu. Karena kau tidak puas dengan dilihat oleh Allah saja. Harus ada saksi lain manusia supaya meyakinkan Tuhanmu bahwa aku berbuat baik. Jadi ada berapa Tuhannya? Ya. Riya itu keinginan untuk dilihat oleh orang lain ketika berbuat. Tetapi ketika Anda berbuat jahat, pengen dilihat enggak? Pengennya disembunyikan. Ya kenapa? Ya karena logika kita bicara. Kalau berbuat baik kan naik pangkat, naik status, penghargaan, penghormatan. Kalau kejahatan kan penghinaan, dibenci orang. Ya, jadi yang bagus dilihatin, yang buruk diumpetin, kan begitu persoalannya. Dan riya ini artinya, mengapa engkau ingin dilihat oleh orang lain? Karena engkau tidak puas dengan janji Allah bahwa Allah mengatakan semua perbuatanmu kulihat semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar atom pun kebaikanmu pasti dilihat oleh Allah. Kamu tidak percaya, mesti ada orang lain yang ikut melihatnya. Kurang ajar enggak?
Sekarang gini, andai kan Anda ngasih uang saya, tapi saya sadar ini Anda kepengen menunjukkan kepada orang lain Anda ngasih saya. Saya sering merasakan gitu kok. Iya, sengaja ngasihnya diperbanyak supaya kelihatan. Oke. Ya, secara normatif aja lah. Karena saya bagaimana tetap saya hargai. Tapi Allah tahu nggak? Saya punya merasakan nggak? Merasakan. Ada orang yang memberi tapi sembunyi-sembunyi, sejuk kan, menunggu ada orang. Punten Pak Kiai, dengan rendah hati. Ngasihnya juga begini. Kalau gini, coba tangannya. Hebat kan? Nah, kalau Anda itu lebih pangkat lebih tinggi, ambil. Mana yang tangan di atas? Mana tangan di bawah? Nah, inilah makanya yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Buktinya apa? Karena ini pangkatnya lebih tinggi, sekalipun saya memberi tetap tangan dia di atas. Masa ngasih sama kayak gitu? Oke. Saya kira seperti itu. Jadi artinya bahwa ada yang tersirat lagi. Sekalipun kau statusnya sebagai pemberi, tolong rendahkan hatimu. Paham nggak? Jangan muncul, lu gue beri nih, mohon diterima. Silakan terimalah pemberianku. Aduh, kayak saya tadi menyerahkan musola tuh, mohon ditampi. Waduh, sombong kan? Mohon ditampi, bukan saya kasih ya. Mohon ditampi. Saya ngomongnya Pak, mau ditampi tah? Saya kasih. Tadi di musola tuh, mohon ditampi, saya kasih. Ngomongnya, ya. Awal-awalnya kita mesti banyak belajar. Lama-lama menjadi kebiasaan berbicara rendah hati itu. Mesti belajar juga. Mohon ditampi. Iya. Jadi ketika memberi itu ada kerawanan akan memunculkan kebanggaan dirimu sendiri. Ya. Hati-hati aja dah. Ini ruang-ruang gelap nih kata Pak Profesor Hanma. Ini ruang gelap semacam ini. Ruang-ruang gelap di hati kita nggak tahu. Jadi artinya bahwa ketika kita memberi sesuatu itu akan muncul rasa kesombongan dalam diri kita yang perlu kita kendalikan. Orang aja kan sambil meteng-teng, iya kan? Ingin dilihat, ingin disanjung, itu sudah biasa. Tapi ini ya, memberi sebagai donatur itu cenderung ingin ngatur. Makanya perhatikan, orang yang dermawan tapi tanpa bimbingan akan menjadi kesombongan. Kenapa? Karena ngerasa ngasih mulai ngatur. Seorang donatur tuh hawanya pengen ngatur kok. Sadar nggak? Itu persoalannya. Jadi ya mesti diwaspadai. Ini sangat dalam sekali. Wa ta'malu lahum. Dan apa yang kau kerjakan semata-mata untuk manusia, bukan untuk Allah aja. Sholatnya kepengen lihat manusia, sedekahnya lihat manusia, membantu orang kepengen disanjung manusia. Jadi selama ini engkau bekerja untuk manusia. Iya. Wa tansa natrul haqqi azza wa jalla ilaika, kamu lupa bahwa Tuhanmu memandangi dirimu itu.
Kamu dipelototin Tuhan nggak sadar. Iya, semua yang kau lakukan semuanya untuk manusia, bekerja bukan untuk Allah. Ya kalau selama ini kau bekerja untuk manusia, yang bayar siapa? Allah tidak menjanjikan orang yang bekerja untuk manusia dibayar. Allah menjanjikan akan ku bayar kau kerja untukku. Di dunia juga sama. Tukangnya Pak Edi, karena bekerja Pak Edi maka yang bayar Pak Edi dong. Masa tukangnya Pak Edi makan bendung? Selama ini engkau beramal untuk siapa? Untuk dirimu, untuk anakmu, istrimu, untuk sahabatmu, untuk manusia. Ya silakan. Lalu atas dasar apa Anda minta pahala sama Allah? Kerja lu apa? Ya bikin rumah siapa? Rumah gue. Ya silakan beres sendiri. Sih. Cerdas enggak? Ini kan kita nggak sadar semacam itu. Nah, ada lagi yang kamuflase, ngomongnya untuk Allah, tapi hatinya untuk dirinya sendiri. Ini banyak banget. Demi Allah, demi agama, untuk Allah, untuk kentut semuanya itu. Hanya kamuflase aja. Allah tahu semuanya, nggak usah bohong lah. Allah tahu semuanya. Jujur aja lah. Lebih jujur, ya Allah, aku ini pendosa. Ya Allah, ampunilah kami, gitu aja lah. Ya, Allah tahu semuanya. Bahwa kita telah berdosa pada diri kita sendiri, bekerja untuk kepentingan pribadi selalu, tapi disiarkannya untuk Allah, untuk umat dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi itu nipu siapa tuh? Untuk Allah, tapi saya pakai pribadi, nipu siapa tuh? Ya nipu Allah dong. Ya bawa duit Allah, beli kan? Iya, doa Allah. Ya seperti kelihatan mata. Gitu ke. Banyakkah yang turun dari mobil 10 orang bawa ceting tuh, muter-muter tuh. Sumbangan tuh, masjid tuh. Ada nggak masjidnya? Sodako jadi apa? Itu. Mata sumbangan nanti udah pakai pribadi. Begitu. Capek mikirnya tuh. Sumbangan pakai pribadi. Iya, makanya kan sekarang kan makin pintar orang yang donatur kan makin pintar. Sumbangan di mana? Sendiri. Tanahnya di mana? Wakaf bukan. Iya dong. Ya kalau pribadi kan pribadi. Nanti kan dijual sama anaknya. Sampai begitulah prosedurnya. Ini sudah dibicarakan dari dulu begini nih. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bekerja untuk dirinya, tapi bilangnya untuk Allah. Tadharu annaka ta'malu lil akhirah. Engkau berpura-pura sepertinya kamu beramal untuk akhirat. Wa kullu amalika wa qasdika lid dunya. Padahal amalmu, tujuanmu untuk dunia. Ngakunya akhirat, sanggup ibadah. Kan? Bilang aja saya mau kaya lah, bilang aja sama-sama ibadah. Iya, semuanya Allah. Jadi di mulutnya itu Allah, enggak untuk diri sendiri. Allah tahu kok. Dan orang-orang yang saleh juga tahu kok. Ani Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anhu qala idza tazayyana al-'abdu, apabila ada seorang hamba, seorang manusia yang berhias-hias diri bi amalil akhirah, dengan amal-amal akhirat, sembahyang, puasa, zikiran, naik haji, segala macam lah, ngewer-ngewer tasbih ya, sambil bawa sejadah, pakai sorban, ya kan gitu. Wa huwa la yuriduha, padahal dia tidak bermaksud, tidak punya tujuan untuk akhirat. Hanya untuk penampilan seolah-olah agamis. Orang yang pengen berpenampilan agamis, ukhrawi gitu. Padahal hatinya tidak. Wala yatlubuha, dan tidak pernah menginginkan akhirat. Lu'ina fis samawati bismihi wa nasabihi, akan dilaknat ya oleh Allah dari sejak langit ke-7 sampai 7 turunan ke bawah. Ya,
mencelakakan dirimu sendiri. Sebab nanti bagaimanapun juga hasil daripada rekayasa itu buat makan anak cucu kamu, ya rezeki bohong-bohongan semua. Ya. Jadi artinya bahwa ternyata perilaku semacam ini bukan sekarang saja. Yang para aulia sudah memperhatikan. Banyak munafik-munafik seperti ini. Namanya menjual agama, berhias diri seolah-olah dia orang agamis, pakai sorban, bawa tasbih, ya kan, sambil mulutnya komat kamit terus pakai siwak kan gitu, ngeber kitab kan gitu, ya. Dan seterusnya. Tapi semuanya adalah untuk dunia. Nah, ya mudah-mudahan kita yang punya hati begitu ya mudah-mudahan disadarkan Allah lah sama ini. Kadang-kadang yang bersangkutan nggak sadar karena dia menduga Allah bisa dibohongin. Allah kan bisa dibohongin. Itu selama ini. Oke, saya kira itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.